warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nggak terasa hampir 1,5 tahun kita belajar bareng-bareng. Dan this is the last day kita ada di kelas ini bersama bapak kita semua dan ibu kita gitu selama ini. Dan last but not least, akhirnya ini puncak dari kita belajar gitu ya, belajar selama ini hampir 1,5 tahun, mulai dari kelas binaan, lanjut ke kelas tenan, dan lanjut ke level 3 ini. Untuk ujian akhir ini saya sudah sedikit mengumpulkan beberapa hal yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kelas tenan inkubasi ini. Yang pertama itu kan pasti di awal-awal kita dibelajarkan tentang financial literasi. Itu kan ada poin-poin yang pamer tanamkan pada kita bahwa untuk menjadi wirausaha itu harus yang paling dasar pertama adalah harus memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Dan dengan porsi 50, 30, 10, 10. Tapi memang kalau untuk itu sampai saat ini saya belum bisa menerapkannya ya Pak. Karena memang masih terbentuk cash flow-nya juga. Tapi insya Allah semakin kesini saya akan terus belajar terus bagaimana minimal dari omset yang setiap syukuri dapat setiap bulannya minimal 10% insya Allah akan menjadi investasi untuk investasi rutin. Next, kalau untuk RKAT itu alhamdulillah sudah diterapkan ya teman-teman ya. Teman-teman juga di sini pasti sudah sedikit-sedikit mulai berbenah tentang masalah laporan keuangan, karena seperti yang ditekankan oleh Pak Mer bahwa adanya RKAT laporan keuangan itu sebenarnya menjadi bukti sehat atau tidaknya kondisi usaha kita gitu. Tidak boleh kekurangan modal, tidak boleh kelebihan modal juga tidak boleh, yang artinya kita RKAT laporan keuangan itu menjadi alat kita buat mengukur sehat atau enggak gitu. Jadi kan kita bisa kita kekurangan modal, kita harus mencarinya. Kalau misalnya kelebihan modal, harus membuka usaha apa lagi, seperti Mas Widya Mas ya. Biasanya kan kelebihan modal nih barangkali mau investasi ke usaha yang lain atau apa, yang penting namanya uang usaha itu atau uang modal itu harus muter. Next Mbak. Terus ini entrepreneurship apa itu entrepreneurship atau itu saya pikir segala kita juga semua pasti sepakat dan paham gitu kalau menjadi pengusaha itu tidaklah mudah. Yang penting kita itu ada suatu tujuan untuk menciptakan solusi dari segala permasalahan yang ada di masyarakat gitu, dan solusi itu menjadi peluang kita gitu buat cuan, buat dapat cuan untuk kita, dan dan otomatis kan kita mendapatkan pendapatan ya gitu. Dan yang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga memberikan manfaat bagi pertama diri sendiri termasuk keluarga, karena kalau Syukuri itu adalah usaha di keluarga, usaha saya bareng dengan suami, terus bermanfaat untuk next Mbak Nur untuk orang lain. Ini termasuk dengan karyawan, saya juga ada karyawan lepas, dan juga Syukuri ini bukan hanya usaha yang ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga memberikan manfaat dari produk-produk yang kita tawarkan gitu. Terus selain itu manfaat untuk alam gitu. Yang pertama itu kita sudah berusaha meminimalisir untuk penggunaan plastik di kantong belanja. Jadi kita pakai goodie bag seperti ini atau cooler bag jadi dalamnya kan bisa dipakai lagi. Terus kita memanfaatkan ampas almond atau kacang mede ketika kita membuat susu almond dan susu mede. Itu sebenarnya ampas itu juga kalau bisa nggak usah dibuang gitu, karena itu masih bisa
masih ada nilai gizinya. Jadi kita bikin sesuatu barangkali seperti kue atau cookies gitu. Terus selain itu kita memilah limbah produksi antara sampah organik dengan non organik. Jadi sisa-sisa kulit-kulit purba yang sudah kita kupas kita pisah. Terus untuk yang non organik seperti plastik-plastik kemasan dan lain-lain itu kita pisah. Selain itu jangka panjang, alhamdulillah sejak 2018 kita masih bertahan sampai saat ini, dan tentunya atas izin Allah Ta'ala. Dan yang terakhir itu yang pasti itu kan tadi tuh bertumbuh, walaupun memang masih fluktuatif untuk omset Syukuri, tapi saya yakin gitu suatu saat kami atau kita semua di sini bisa mencapai financial freedom yang tepat pada waktunya. Next Mbak, ini tentang mindset kewirausahaan. Next aja Mbak. Terus ini sih teman-teman pasti udah punya semua ya, insya Allah. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya masih satu sampai saat ini yang masih belum, saya masih ragu-ragu itu di manajemen resiko, Pak. Ya, yang itu masih kan namanya orang belajar ya Pak. Lanjut Mbak. Terus ini kompetensi seorang wirausaha seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Akmer bahwa rumus dasar yang harus selalu kita ingat adalah TP sama dengan TF min TC. Bagaimana kita memperoleh profit yang tinggi dengan memperoleh pendapatan yang tinggi, tapi menekan pengeluaran, menekan kos pengeluaran. Next, Mbak. Nah, kalau untuk karakteristik seorang entrepreneur, kalau yang pertama, kalau untuk saya itu ikhlas dan berserah diri pada Allah, karena itu memang modal utama kita semua gitu. Karena salah satu sunnah Rasulullah itu adalah berwirausaha, dan jangan pernah jangan pernah buat pantang menyerah gitu. Karena kita beda, karena saya pernah bekerja sebagai karyawan, dan saya juga sekarang berwirausaha. Jadi saya kan sudah pernah nih memposisikan diri saya gitu. Jadi kalau karyawan kan kerja nggak kerja tetap dapat gaji. Kalau kita kan harus mencari gaji untuk diri kita sendiri. Terus lanjut Mbak, ini konsep bisnis ya, intinya bisnis itu semua yang menghasilkan uang, yang menghasilkan manfaat gitu. Tapi tetap di dalam bisnis itu sendiri ada manajemennya, yaitu saya selalu ingat FMOH. ada divisi manajemennya dari finansial, marketing, operasional, sama human resources. Dan lanjut Mbak. Ini juga sama kayak tadi. Terus ini juga sama, ada FMOH, ini man, money, machine, material, seperti yang sudah disampaikan Pak Mer. Terus untuk menghasilkan, dan bisnis kita berwirausaha itu bukan hanya menjual barang aja gitu. Kita juga jual diri, tanda kutip ya teman-temannya. Jadi kita jual jasa, jual ide, jual kemampuan juga. Kita bisa menjadi bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan cuan. Oke Mbak, ini lingkungan bisnis. Lanjut Mbak. Dari sama, kurang lebihnya sama seperti yang di konsep bisnis itu. Ini manajemen juga ada planning, organizing, equipping, controlling. Manajemen juga yang FMOH itu 4 kriteria itu. Lanjut Pak. Nah, untuk peran digitalisasi dalam bisnis, otomatis kita semua kan harus mampu dan harus bisa gitu memanfaatkan digitalisasi di zaman era digital ini. Dan alhamdulillah Syukuri sudah sedikit banyak menerapkan memanfaatkan digitalisasi dalam bisnis, terutama di operasional sama marketingnya gitu. Ya Mbak. Terus di sini ada design thinking. Ini kalau saya bisa flashback, ini ujian pertama kali ketika kita masih ada di kelas binaan ya Pak, tentang design thinking gitu. Bagaimana kita mencari suatu masalah tapi kita memecahkan masalah tersebut itu sendiri gitu. Ini saya ceritakan sedikit. Kalau di Syukuri itu kan memang kebanyakan
konsumennya itu hampir di atas 60% itu memang orang-orang yang penggemar healthy lifestyle. Jadi mereka itu sangat concern makanan mereka apa, olahraga mereka bagaimana gitu kan. Dan rata-rata mereka tuh kadang-kadang ada yang lebih parahnya lagi menghitung-hitung. Jadi nilai gizinya berapa, kalorinya berapa, proteinnya berapa, dan lain-lain. Dan yang sekarang itu memang lagi hype banget soal protein tinggi Pak, karena memang banyak orang yang sedang bodybuilding. Jadi para atlet-atlet kan pada biar bentuk badannya kan itu kan membutuhkan harus banyak butuh protein yang tinggi kan, baik protein hewani ataupun protein nabati gitu. Jadi di Syukuri ini kan memang sudah ada produk-produk yang memiliki protein yang cukup tinggi. Dan protein sendiri itu bisa sumbernya itu dari oat atau dari kacang-kacangan dan juga biji-bijian gitu. Dan sebenarnya kita ada produknya kacang almond panggang, bede panggang, sama susu yang plant based milk dari kacang almond, kacang bede dan juga susu oat juga. Cuman memang ada sedikit kalau untuk produk minuman itu kelemahannya itu ketahanannya, umur simpannya itu lebih sedikit, tidak awet. Itu menjadi masalah, itu menurut saya menjadi masalah gitu. Terus lanjut Pak. Nah akhirnya dari situ saya dan suami mencari ide gitu, gimana caranya agar bisa kita mengeluarkan produk yang baru tapi bisa dinikmatin, bisa umur simpan agak tahan lebih lama dan memakai bahan-bahan yang udah ada gitu. Jadi kita nggak perlu modal untuk bahan baku lagi gitu. Jenis produknya kan kita kan tetap kuliner, food and beverage. Terus bahan bakunya ini saya sudah browsing dari untuk nilai protein dari kacang almond sendiri, kacang mede, oat, kurma, dan peanut butter. Ini untuk per masing 100 gram itu memang termasuknya yang tinggi ya, segini untuk per 100 gram gitu. Dan akhirnya ini sempat trial kita juga, Mbak, kita bikin suatu cemilan, dibilang cookies bukan, tadinya juga trialnya mau bikin minuman yang bentuk bubuk atau mau bikin cemilan yang udah ada, pakai bahan baku yang udah ada. Tapi kita lebih memilih yang bentuk makanan tapi dengan bahan baku yang udah ada gitu. Nah ini Mbak, dan ini kita namain almond energy ball. Jadi ampas almond yang sisa bikin almond itu kita campurkan, kita panggang dulu jadi biar rada disangrai. Terus kita campurkan peanut butter, campurkan kurma, terus campurkan kurma, habis itu sama peanut butter, ada madunya juga sebagai pemanisnya. Nanti kan kita gulung-gulung itu nggak perlu pakai pemanggangan sama sekali, jadi udah langsung matang gitu. Terus kita balurin ke balurin ke kelapa yang udah dikeringkan, jadi kayak model snack kalpa tuh ya, snack kalpa. Tapi kan kalau dalamnya kalpa itu kan biskuit, kalau kita isinya full almond gitu. Jadi ini insya Allah soon akan segera rilis Pak. Memang masih di trial untuk penyimpanannya gitu. Mbak, nah kita testingnya ini, jadi dalamnya ini kalau digigit ya kayak gini gitu. Kayak orang sih nggak taunya bilangnya telepon, tapi kalau menurut saya waktu itu saya trialnya itu dilapisin sama dark coklat. Cuman kalau dark coklat kan gulanya juga lebih tinggi, jadi ini saya lagi trialnya pakai kelapa kering gitu. Ini untuk tesnya seperti ini. Terus Mbak, untuk bisnis model kanvas ya sudah. Lanjut Mbak. Dan channelnya. Terus Mbak, customer relationship. Oh iya teman-teman, juga jangan lupa membuat database customer. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka di highlight gitu, mana customer yang prime, mana yang enggak. Itu ilmu yang saya dapat dulu pas ketika saya jadi marketing bank. Jadi kita biar follow up-nya gampang gitu. Terus memberi gimmick merchandise juga nggak masalah sih gitu. Terus next Mbak. Nah ini salah satu kita membuat promo dan juga memberi merchandise,
merchandise untuk customer prime yang baru lahiran, karena kan memang banyak juga para bumil, para ibu hamil dan ibu menyusui yang baru lahiran juga kan butuh minuman sehat, minuman susu kurma atau almond sebagai asi boosternya. Next Mbak, ini kayak activities, lanjut Mbak. Terus lanjut key resources. Kalau ini ada yang ada disyukuri, yang sampai saat ini alhamdulillah masih dipegang kuat, dijalankan di tim pengelola usaha, peralatan produksi, ruang produksi, penyimpanan bahan baku, legalitas usaha. Alhamdulillah sudah banyak dibantu sama Rumah BUMN Cirebon. Terus kualitas bahan baku juga, terutama di kurma, pemilihan kurma itu harus kita nomor satu saya agak rewel gitu kalau misalnya belanja kurma gitu. Jadi mencari supplier itu nggak cuma satu toko gitu, tapi beberapa toko, karena kita kan lihatnya fisik si kurmanya gitu, nggak asal ngambil kurma aja gitu. Terus yang lanjut itu ada SOP, itu saya dapat waktu belajar SOP sama Bapak, dan SCRM ini Supply and Customer Relationship Supply Chain Relationship Management. Ini customer database sama entrepreneurship trainingnya seperti ini lah gitu, kita butuh gitu. Jadi jualan itu nggak cuma menjadi usaha itu nggak cuma jualan aja, ternyata kita juga butuh pelatihan. Ayo Pak. Nah ini key partner, ini revenue stream dari penjualan sama diskon bonus dari ekspedisi jasa kirim, alhamdulillah sekitar 10%-an lah. Next Pak. Terus ini cost structure, saya menyusun ini berdasarkan di RKAT ya teman-teman. Pokoknya patokannya cost structure ini udah pasti di RKAT ada dengan 4 poin itu, FMOH. Ya 4 fungsi gitu, financing, marketing, operation, sama human resource. Pokoknya ingat 4 itu aja, soalnya nanti daripada kalau kita nggak ingat 4 fungsi itu kita pasti bingung, ini masuk kemana, ini masuk kemana. Lanjut Mbak. Terus, nah ini ada proses kewirausahaan. Ini di ujian pertama kali juga pas kita binaan, founder, namanya founder terus ada kesempatan membentuk tim dan juga ambil resourcesnya. Lanjut Mbak. Udah, misi lanjut aja. Lanjut. Ini lanjut. Ini sumber daya apa saja yang diperlukan, yaitu karyawan, tim, peralatan produksi, modal usaha, memproduksi, bahan baku, ilmu pengetahuan, mungkin hampir sama teman-teman semuanya. Terus ini sih buat kreativitas aja. Jadi pokoknya teman-teman jangan mematok satu satu yang udah ada, jangan cuma itu aja, tapi kita tetap harus mengembangkan produk yang udah ada gitu. Lanjut Mbak. Udah. Nah untuk bisnis plan sendiri, di sini kan ada beberapa poin, beberapa bagian yang sebenarnya nggak beda jauh sama, menurut saya nggak beda jauh sama BMC ya teman-teman ya. Jadi pengelompokan dari customer itu segmen seperti apa gitu. Terus pesaingnya. Nah dan memang kalau di bisnis plan itu lebih rincinya itu bukan hanya cuma customer, tapi ada kita juga jangan kata dulu katak dalam tempurung, jadi merasa aman, ngerasa tidak punya saing, karena sebenarnya kita tuh saing itu tuh poin plus buat kita gitu. Lanjut Mbak, ini ada pesaing yang sudah saya browsing gitu ya, sudah saya benchmark juga, cobain satu persatu produk-produknya. Dari Cirebon yang home industry, ada yang dari big industry juga ada. Terus untuk distributor sama seperti yang ada di BMC. Lanjut Mbak. Supplier juga sama yang ada di BMC. Lanjut. Untuk ini bisnis plan sendiri, untuk visi sendiri, kalau saya untuk syukuri sendiri itu memang kita punya visi bahwa insya Allah atas izin Allah Ta'ala akan menjadi pionir produsen makanan ataupun minuman yang memang halal dan thayyib. Jadi makanya kita mengutamakan kehalalannya, thayyibannya, dan juga bukan bukan hanya
bukan hanya bisa dinikmati penikmatnya aja, tapi memberikan manfaat untuk penikmatnya. Ini yang menjadi landasan saya di surat Al-Baqarah 168, karena saya memang ingin sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terus ini untuk misinya menyajikan produk makanan dan minuman yang halal, menyediakan berbagai macam varian, jadi si customer itu nggak bosan gitu aja. Terus untuk dari yang sudah ada kita inovasi terus memberikan servis layanan yang terbaik, yang sopan, yang sopan santun gitu. Terus ya turut serta memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan, walaupun memang saat ini saya hanya punya 1 karyawan aja. Tujuan perusahaan yang pasti sama seperti pada wirausaha semuanya, memperoleh laba yang sebesar-besarnya secara efektif dan efisien. Terus dan insya Allah mudah-mudahan di umur kita semua, karena saya kan sekarang 35 tahun, 10 tahun saya bisa financial freedom, amin. Ya 5 tahun ke depan ya Pak buat semuanya Pak ya. Dan yang kedua itu memberi manfaat kepada para penikmatnya atas izin Allah Ta'ala. Ya. Lanjut, nah ini ada nilai-nilai perusahaan. Ini yang saya tanamkan, saya ingatnya dengan tulisan kurma. Q itu qualified, yang artinya kualitasnya bagus, ya terutama bahan bakunya harus berkualitas bagus. Useful itu berguna gitu, maksudnya produk-produk kami itu memberikan manfaat untuk orang lain. Terus responsiveness itu kita berusaha gercep lah kalau ketika ada nasabah tanya atau apa pelayanan nasabah. Terus maximizing ini dalam artian kita berusaha semaksimal mungkin memberi pelayanan atau memenuhi keinginan customer itu. Terus adaptability ini dalam hal kita harus beradaptasi dengan sekitar, maksudnya dengan segala apapun gitu, dari segi perkembangan zaman, dari segi perkembangan produk juga kita harus adaptif gitu, seadaptif mungkin. Ini sebagai perusahaan ada di cross selling banyak produk. Jadi kan saya kan ada misalnya yang susu kurma, saya cross selling ke yang rempah atau apa gitu. Jadi harus benar cross selling gitu. Terus menggandeng perusahaan lain untuk berkolaborasi, barangkali nanti ada restoran yang untuk menyediakan sajian lebih sehat, saya bisa bergabung untuk di minumannya gitu. Terus berinovasi produk dengan banyak pembeda dan pesaing, singkatkan penjualan dari produk baru, tingkatkan layanan pelanggan, sama decoy price. Nah, decoy price ini harga yang menjebak. Jadi saya memberikan antara misalnya 250, ada susu kurma 200 mili, 250 sama 1 liter gitu. Yang antara 200 sama 250 mili ini harganya nggak beda jauh, berarti otomatis kan nasabah kan lebih milih yang 250 mili ini gitu. Jadi itu namanya decoy price. Udah, lanjut Pak. Ini program pemasaran, segmentasi dan isinya sama dengan bisnis di BMC. Ini juga targetnya, kalau targeting ini alhamdulillah sih menurut kami gitu ya, menurut kami sudah cukup efektif, sudah cukup sesuai dengan target market kami. Terus positioning itu yang pasti mampu membaca keadaan sekitar gitu, sama seperti kemarin ketika pas lagi pandemi kita jualannya susu kurmanya lagi agak di dropin, tapi kita naikkan wedang rempah, dan alhamdulillah gitu wedang rempah sehari kita bisa 12-15 liter gitu bikinnya. Terus coba, nah ini bauran pemasaran saya juga ingat 4P aja, produk, place, promosi, sama price. Ya sebenarnya ada di BMC juga sih, cuman kalau yang di bisnis plan ini lebih rinci. Lanjut Pak, untuk selling sama semua seperti teman-teman yang lain, produknya pasti sudah bisa dipesan secara offline ataupun online. Terus untuk servis sendiri, insya Allah gitu, memberikan servis yang terbaik, fast response, dan kita loyalty customer oriented lah. Terus ini cara untuk customer relationship management CRM sama di BMC di
yang apa namanya data bagaimana cara kita memperlakukan customer gitu agar customer itu terus menjadi customer yang loyal pada kita. Lanjut Mbak, untuk budgeting. Untuk budgeting ini kita ada RKAT, financing, ya alhamdulillah mudah-mudahan dimudahkan untuk mencari hibah dana. Investment ya kita berusaha untuk menyisihkan sebesar 10%. Kalau ini ya aman, tidak besar pasak daripada tiang. Terus operational cost juga budgetingnya semua di RKAT, cost control juga ada pengecekan alat produksi berkala secara berkala. Untuk accounting, membuat laporan keuangan itu masih kita ada lanjut ya, ada maksudnya kita bikin kayak Excel, ada laporan keuangan cash flow harian, ada laporan bulanan laba rugi, dan juga laporan neracanya juga ada. Dividen kita nggak ada. Taxnya ini alhamdulillah karena kita omsetnya kurang dari 500 juta, jadi kita sudah tidak dibebankan untuk membayar pajak UMKM sebesar 0,5%. Ini juga sama kayak tadi, skip aja Mbak, sama aja kayak program pemasaran. Nah, itu operation. Back. Nah, operation ini quality, mengecek kualitas bahan baku, karena kita kan makanan pasti ada expired date-nya. Supplier juga kita mencari beberapa supplier gitu, biar kita banyak pilihan. Inputnya juga pengiriman bahan produksi ya via kurir online, via ekspedisi juga ya. Prosesnya patokannya SOP itu, outputnya ke distribuan via kurir online ke offline, terus customer membuat catatan customer. Terus lanjut Mbak. Human resources-nya, struktur organisasi terlampir, job description juga sudah terlampir. Rekrutmen juga kita saat ini belum ada melakukan rekrutmen karena masih bisa dihandle kita bertiga gitu, saya, suami, sama satu karyawan. Terus untuk training saya yang lebih banyak mengikuti pelatihan kewirausahaan gitu, tapi walaupun itu nanti saya turunkan kepada suami sebagai partner dan juga karyawan. Kompensasi ada gaji manajemen, upah untuk karyawan, tunjangan diskon juga ada. Terus hubungan industri, perjanjian kerja dengan manajemen dan karyawan, terus sama pemutusan hubungan kerja alhamdulillah sebelum ada. Next Mbak, ini struktur organisasinya. Lanjut Mbak, ini balas pokoknya, ini saya bingung isinya kayak gimana Pak. Di skip aja Pak, terus. Dan ini contoh produk-produk kami, memang sih simple itu, tapi ya insya Allah kami orang bilang kan, banyak yang bilang mahal itu sehat gitu, memang sehat gitu, karena kalau udah sakit itu lebih mahal lagi sebenarnya. Next Mbak, ini salah satunya, ini pokoknya salah 5, salah 4, pokoknya ini produk-produk kami, makanan dan minuman. Walaupun ini saya juga ada snack box, alhamdulillah kemarin bukan kerjasama, saya dibantu sama Bude juga kan, dan ibu saya kan udah pensiun, jadi bisa bantu bikin snack box juga. Terus Mbak, udah, ini ada profil diri,